Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, ini pertemuan ketiga untuk ilmu sharaf ya. Pertemuan pertama muqaddimah pertama, yang kedua muqaddimah ilmu sharaf ya. Nah, sekarang kita akan belajar muqaddimatun fi taqassimil af'ali wal asma'i. Pembahasan terkait dengan pembagian fi'il dan isim. Kenapa harf tidak disebutkan? Karena memang ilmu sharaf enggak membahas huruf, enggak membahas ya. Tapi hanya membahas fi'il dan isim saja. Itu pun tidak semua fi'il dan tidak semua isim. Lalu apa yang dibahas? Nah, ini akan kita bahas. Awalan, tanqasimul af'alu ila qismaini. Yang pertama, tanqasimul af'alu. Fi'il itu terbagi ila qismaini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-af'alul mutasarrifatu. Yaitu fi'il-fi'il yang mutasarrif. Apa itu fi'il mutasarrif? Wahyallati, dan dia adalah tatasarrafu fil madhi wal mudhari'i wal amri. Dia yang berubah dari bentuk fi'il madhi ke mudhari dan juga amr. Jadi semua bentuknya ada. Bahkan bukan sekedar fi'il madhi, mudhari, amr, tapi wa tu'khadhu minha al-mushtaqqatu. Dan diambil dari huruf yang sama juga al-mushtaqqat. Apa itu al-mushtaqqat? Al-mushtaqqat itu kata yang lahir dari huruf tersebut. Ada isim fa'il, ada masdar, ada isim maf'ul, ada isim makan, dan isim zaman. Contohnya apa? Contohnya seperti kata-kata ba, yaktubu, uktub, katib, maktub, maktab. Kata-kata ba ini termasuk fi'il yang mutasarrif. Kenapa? Karena ada madinya kata ba. Juga ada mudhari'nya yaktubu. Begitu juga ada amarnya uktub. Ada isim fa'ilnya katib. Ada isim maf'ul maktub. Ada isim makan dan isim zaman maktab. Nah, katib, maktub, maktab itu termasuk mushtaqqat. Ya, Isim gitu. alatnya Ustaz. Nah, isim alat ada juga. Ya, miktab misalkan gitu. Kalau masdarnya kitabun apa? Kitabun, kitaban, wa kitabatan, katsban ada. Oh, katbun. Ini enggak disebutkan contoh semuanya aja. Ya. Jadi Ustaz gitu itu tadi itu mutas ya. kalau dibaca tunqosamu boleh enggak? Kalau tanqasimudu dia fiilnya fiil lazim biasanya. In fa'ala itu selalu lazim. Oh, ya, Ustaz. Kalau in fa'ala karena dia lil mutawa'ah maknanya. Jadi tidak ada fiil itu yang dia eh mutaaddi. Kan kalau fiil yang bisa dibaca majhul itu kan yang fiil mutaaddi. Ya. Gitu. Ya. Oke. Ya, Nah, makasih. fiil mutasarrif ini sendiri itu ada dua. Ada yang sifatnya tam, ada yang nakis. Kalau mutasarrif itu ada tiga fiil, madhi, mudhari' dan amar.
Itu tam itu. Nah, ada yang nakis, nakis ini 2. Fi'ilnya cuma 2, jadi nggak 3. Contohnya apa? Contoh seperti kada, ya kadu. Ini mutasarrif tapi nakis karena cuma kada ya kadu saja. Karena Ya. Kalau kana yakunu kun ada. ada. Gitu ya, ada fi'il madi dan mudhari. Dan ada yang fi'il mudhari dan amr seperti yada'u da'. Enggak ada madinya nih. Nah, itu fi'il nakis mutasarrif tapi nakis. Gitu ya. Oke, ini fi'il yang mutasarrif. Ada pertanyaan? Oke. Nah, lawan dari fi'il mutasarrif namanya fi'il apa? Khairu munsharif. Bukan. Itu isim. Ayo, ini yang kedua apa nih? Mabni. Ini. Oh, Ustaz. Fi'il jamid. Jamid ya. Jamid itu dari jamada. Apa jamada sih? Jamad. Jamad itu apa? Beku. Beku, kaku, mati. Jamad itu benda mati. Jamadun. Ya, jadi kaku dia nggak ada bentuknya apa nggak bisa berubah gitu. Ya. Jadi yang kedua ini al-af'alul jamidah lawan dari mutasarrifah. Mutasarrifah itu yang ada fi'il madi, mudhari amr dan mushtaqat. Nah, kalau jamid cuma satu bentuk aja udah. Wahya al-af'alu dan dia adalah fi'il allati yang talzamu suratan wahidatan. Yang dia lazim cuma satu bentuk saja. Wala tatasarrafu dan tidak bisa diubah. Nggak bisa diambil mudhari, amr nggak bisa. Satu bentuk aja. Contohnya apa? Contohnya wadzalika nahu ni'ma wa bi'sa laisa dan asa. Contohnya 4 ini termasuk fi'il yang jamid. Jadi nggak ada fi'il amarnya, fi'il mudhari'nya, fi'il isim fa'il, isim maf'ul nggak ada. Ya, ini contohnya ya, ni'ma, bi'sa, laisa dan asa. Fi'il madhi aja, Ustaz. Fi'il madi aja. Fahadhil af'alu dan fi'il ini talzamu suratan wahidatan. Dia melazimkan cuma satu bentuk saja. Wala taqbalu tasrifa dan tidak ada tasrif, tidak menerima tasrif. Tasrif ini tasrif istilahi ya, bukan lugawi ya. Kalau lugawi kan bisa ya, Ustaz ya. Bisa. Kalau logi laisa laisa laisu bisa. Ya, tapi kalau tasrif istilahi nggak bisa. Gitu. Baik. Nah, ini pembagian fi'il ya, fi'il mutasarrif dan fi'il jamid. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Oke, jelas ya. Baik. Nah, di antara dua fi'il ini, mana fi'il yang kita bahas di dalam ilmu sorof? Apakah dua-duanya? Apakah salah satu di antara keduanya? Nah, di sini ada malhuzatun. Ada catatan. Ilmu sorof itu la yadrusu illa al-af'alal mutasarrifata. Dia tidak mempelajari melainkan cuma fi'il mutasarrif saja. Jadi cuma ini aja nih. Jadi fi'il mutasarrif saja yang menjadi objek pembahasan ilmu sorof. Jadi fi'il jamid ni'ma bi salaisa asa itu nggak masuk ke dalam pembahasan ilmu sorof. Jadi fi'il yang bisa menerima tasrif. Yang dia ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada amarnya, ada mushtaqatnya, baik isim fa'il, isim maf'ul, isim apa lagi? Misalkan isim makan, zaman, isim alah dan seterusnya. Gitu ya. Ustaz tadi setelah illa itu dibacanya af'ala ya? Af'ala iya, karena af'ala ini maf'ul bi dari yadrusu. Oh, iya, iya, iya.
Itu yang li jinsi itu ya, Ustaz? Bukan. Enggak, dia karena ilah ini dulu dengan nafi, maka dia seperti seolah-olah enggak ada. Kalau ilah istisna sebelumnya adalah nafi, berarti seperti seolah-olah enggak ada deh. Sama seolah-olah seperti yadrusul af'ala, seolah-olah seperti itu. Oh iya. Makasih, Ustaz. Gitu ya. Baik. Nah, ini jadi isim apa fi'il yang kita bahas adalah fi'il mutasarrif saja. Fi'il jamid enggak dibahas. Bisa enggak dibahas. Nikmah enggak bisa. Laisa enggak. Tapi kalau kata bak kita bahas. Zahaba kita bahas. Itu jalasa kita bahas. Baik. Ini untuk fi'il. Nah, sekarang kalau isim bagaimana pembagiannya? Sanian, yang kedua. Tanqasimul asma'u. Isim-isim itu terbagi ila qismaini menjadi dua bagian. Apa itu? Apa yang pertama? Yang pertama adalah al asmaul mutamakkinatu. Al asmaul mutamakkinah. Apa itu al asmaul mutamakkinah? Yaitu wahyal asmaul mu'rabatu. Maksudnya adalah isim mu'rab. Jadi nama lain isim mu'rab itu adalah isim mutamakkinah, ya. Apa itu isim mu'rab? Allati yataghayyaru akhiruha bisababil awamili. Yang dimana akhir dari isim tersebut bisa berubah yataghayyaru bisababil amili. Disebabkan karena amil, ya. Disebabkan karena amil. Contohnya apa? Contohnya wadzalika nahwu kitabin wa katibin wa maktubin wa rajulin wa Muhammadin wa Khalidin wa babin wa ma syabahaha, dan juga apa-apa yang menyerupai kalimat-kalimat isim tadi, ya. Kitab itu termasuk isim yang mutamakinah. Kenapa? Karena kitab itu bisa berubah harokat akhirnya. Misalkan kita katakan hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Ra'aitu kitaban. Terus nazartu ila kitabin. Nah, di sini kita lihat kata kitab bisa berubah. Yang awalnya itu kitabun dibaca marfu, yang kedua dibaca mansub, yang ketiga dibaca majrur. Kenapa bisa berubah? Berubah karena beda amil. Kitabun dibaca marfu karena ada hadza mubtada yang butuh khabar marfu. Kitaban menjadi mansub karena dia maf'ul bih, objek dari kata ro'a itu. Ini amilnya beda. Kitabin dibaca majrur karena didahului dengan ilah, dan ini amilnya. Jadi karena beda amil maka beda beda harokat akhirnya. Gitu. Gitu ya. Jadi si mutamakin. Oke, ini isi mutamakin. Nah, yang kedua al asmaul ghairul mutamakkinati. Lawannya. Apa itu isim al ghairul mutamakkinati? Wahyal asmaul mabniyatu. Nah, ini maksudnya isim mabni, ya. Di Durusul Lugha bahkan di jilid 1 sudah dibahas, ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lebih lebar, ya, panjang lebar tentang isim mu'rab dan isim mabni. Allati yang talzamu halatan wahidatan, yang dimana dia kondisinya cuma satu saja lazimnya. Wala yata'assaru akhiruha. Akhir itu tidak berpengaruh bisa babil awamili, disebabkan karena amil, ya. Seperti kaifa selalu dia kondisinya fathah. Mata selalu sukun, hadza selalu sukun, halladzi juga sukun. Enggak pernah berubah mereka meskipun kondisinya dimanapun dia berada. Meskipun dia dalam kondisi marfu, mansub, majrur tidak berubah. Seperti misalkan kata hadza. Kita katakan hadza kitabun. Nah, misalkan hadza qalamun. Terus ra'aitu hadzal qalama misalkan. Terus salamtu ala hadzal rajuli misalkan. Ini hadza sama nih.
Tapi beda kondisi. Yang pertama marfu karena mubtada, hadza di sini mansub karena jadi maf'ul bih, hadza di sini fi mahalli jarrin karena ada ala. Meskipun kondisi hukumnya berbeda, tapi tetap bentuknya nggak berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan isim mabni atau al asmaul ghairul mutamakkinati. Gitu ya. Baik. Nah, di antara kedua ini mana yang termasuk menjadi pembahasan ilmu sharaf? Apakah dua-duanya atau salah satu di antara keduanya? Nah, di sini disebutkan malhudhah ilmu sarfi, ilmu saraf la yadrusu illal asma al mutamakkinata. Dia tidak mempelajari melainkan hanya isim mutamakkina atau isim murad. Jadi cuma ini aja nih. Jadi kita bahas ilmu saraf. Katib, maktub, rojul, Muhammad, Khalid, Bab, semuanya kita bahas dalam ilmu saraf. Tapi kalau kaifa nggak masuk pembahasan. Kaifa bagaimana musarraf nggak masuk. Mata, hadza, alladzi, ya, seperti itu. Dan juga isim-isim mabni yang lain yang sudah kita bahas di dalam kitab Al-Muqaddimatul Ajurmiyah. Ketika di situ ada beberapa macam ya, ada 7, bahkan ada lebih dari itu 10 kalau nggak salah yang sudah disebutkan, ya. Nah, jadi yang dibahas itu cuma isim mutamakinah gitu, ya. Nah, Nah, berarti di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ilmu saraf cuma pelajari cuma dua, sebagaimana disampaikan sebelumnya ya. Objek maudhu' ilmi saraf itu adalah al-af'al al-mutasarrifah. Yang kedua adalah al-asma al-mutamakkinah. Gitu. Cuma dua aja. Fi'il yang jamid nggak dibahas, isim yang mabni nggak dibahas. Apalagi huruf semuanya semua jenis nggak dibahas kalau huruf ya. Cuma isim yang mutamakinah, isim mu'rab dan fiil yang mutasarrif yang ada fiil madi, mudhari dan amarnya termasuk ada mushtaqatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu. Nanti insya Allah, oke. Isim mustaq itu berarti pembahasannya ke fiil ya Ustaz ya? Isim mushtaq. Yang isim mushtaq. Heeh. Tadi Masuknya kan isim juga, masuknya isim. mau masuk isim maksudnya. Iya, kan dia isim mu'rab. Ya. Nanti ada pembahasannya isim fa'il bagaimana nanti ada insya Allah. Oke, ini tugas ya. Ada 6 soal nih nanti bisa dijawab. Soalnya nanti saya apa namanya apa sih ini saya screenshot di PDF-nya terus saya share dalam bentuk foto gambar di grup. Nanti jawabnya boleh pakai tulisan ditulis pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia boleh atau pakai voice note juga boleh. Pertanyaan pertama itu apa? Coba ada yang bisa ini bacanya. Urif. Nah, Eh, ini Rifasan. bacanya bacanya adalah arif. Arif ya. Oh iya Apa fiil arif? arif. Definisikanlah. As-sarfa lughatan wastilahan. Coba definisikan saraf secara etimologi dan secara bahasa dan apa namanya dan terminologi ya istilahan ya. Gitu. Coba saraf secara lughatan apa gitu ya. Nanti ditulis atau boleh asalnya jawabnya langsung voice note udah di luar kepala boleh. Yang kedua bayyin ma yahtassu bihi ilmu sarfi bidirasati minal kalimatil arabiyyati. Coba jelaskan yang menjadi kekhususan ilmu sorof mempelajari kata dalam bahasa Arab, kata apa saja? Apakah isim dibahas, apakah fi'il dibahas, apakah haraf dibahas? Apakah isim semuanya dibahas? Apakah semua fi'il dibahas? Apakah haraf semua dibahas? Dijelaskan ya. Nah, terus yang ketiga, mahyal af'alul mutasarrifatu ma'a tamtsili. Apa itu fi'il-fi'il mutasarrif disertai dengan contoh-contohnya? Mahyal af'alul jamidatu ma'tamthili. Apa itu fil-fil jamid beserta contohnya? Mahyal asma'ul mutamakkinatu ma'tamthili. Apa itu isim-isim mutamakkinah beserta dengan contoh-contohnya?
Yang keenam, ma hiyal asma'u ghairul mutamakkinati ma'a tamtsil. Apa itu isim-isim yang ghair mutamakkinah disertai dengan contoh. Boleh diisi dengan satu lembar kertas dengan tulisan dalam rangka murojaah. Karena kalau ilmu ditulis itu lengket banget ya. Kalau nulis itu ilmu ditulis itu lengket banget jadinya insyaallah. Oke. Saya nggak bisa nulis, pengennya voice note. Oke, boleh, nggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti insya Allah pekan depan akan kita bahas eh al fil apa muqaddimatun fil mujarradi wal mazidi insyaallahu taala. Oke, ini saja untuk sesi yang kedua, untuk sesi ilmu saraf. Ya wallahu taala a'lam wa ahkam wa raddul ilmi ilahi aslam.